Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadzah Siam SP selaku Camat MIT Bakti Ibu, Ustadz dan Ustadzah beserta segenap tenaga kependidikan MIT Bakti Ibu, dan yang saya banggakan siswa-siswi MIT Bakti Ibu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, yaitu nikmat sehat, iman, dan Islam, sehingga kita bisa berjumpa dalam apel pagi ini, yaitu Senin 2 Agustus 2021. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang tetap istiqomah di jalannya. Amin. Anak-anak MIT Bakti Ibu yang solih dan solihah, saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus, sebuah bulan yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di bulan inilah bangsa Indonesia mendapatkan rahmat yang sangat besar dari Allah, yaitu sebuah kemerdekaan. Anak-anak yang soleh dan solihah, tahukah kalian bahwa kemerdekaan ini diperoleh melalui perjuangan yang sangat panjang oleh pendahulu-pendahulu kita. Para pahlawan ini rela berkorban, baik harta, raga, maupun nyawa dalam menghadapi penjajah. Dan jika mereka Muslim, insya Allah mereka syahid jika niat mereka ikhlas karena Allah Ta'ala. Anak-anak, selama 350 tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Dan baru pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Pahlawan-pahlawan yang sudah gugur dan berjuang demi negara, perlu kita teladani sikapnya. Meneladani sikap kepahlawanan berarti meniru dan melaksanakan sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Sikap apa yang bisa kita teladani dari pahlawan kita? Nah, berikut Ustadzah sampaikan ya. Yang pertama adalah rela berkorban. Rela berkorban adalah bersedia dengan ikhlas memberikan tenaga, harta, dan pemikiran untuk kepentingan orang banyak. Walaupun dengan berkorban mungkin menyebabkan kerugian dalam diri kita ya, kita harus kehilangan sesuatu ya. Akan tetapi ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh para pahlawan. Sikap yang kedua adalah keberanian. Suatu sikap untuk berbuat sesuatu atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal-hal yang buruk. Jadi sikap berani berarti pantang menyerah ya, meski pertama kali mengalami kegagalan. Akan tetapi akan bangkit dan bangkit lagi ya, sehingga mencapai sebuah keberhasilan. Sikap yang ketiga adalah membela kebenaran dan keadilan. Membela kebenaran dengan tidak memihak kepada sesuatu yang telah jelas salah. Meskipun nanti salah, tapi kita berani ya untuk mengatakan salah dan berani untuk mengatakan benar jika itu benar. Dan sikap yang keempat adalah patriotisme. Patriotisme adalah rasa cinta dan setia kepada tanah air. Sikap itu dimiliki oleh para pahlawan. Sehingga para pahlawan itu punya rasa ya untuk mengabdi, memelihara, dan membela serta melindungi tanah air. Dan sikap atau jiwa patriotisme ini memang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, sekarang bagaimana contoh sikap kepahlawanan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Berikut Ustazah kasih contoh ya. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Ya, itu adalah contoh bagaimana kita mengaplikasikan sikap rela berkorban. Ya. Meskipun kita tidak perlu terjun ke tempat terjadinya bencana, ya, kita bisa membantu dengan misalkan dana, ya, atau minimal dengan doa, ya, sehingga ada rasa berkorban kita kepada sesama kita. Contoh yang berikutnya adalah membantu orang-orang yang lemah atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Anak-anak, banyak sekali saat ini orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi di masa pandemi ini, ya, banyak orang kehilangan keluarga, banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, bahkan banyak orang yang sakit. Nah, mereka sangat perlu pertolongan kita. Ya. Maka berikan pertolongan apa yang bisa kita beri. Misalkan kita bisa memberikan donor darah kepada orang yang membutuhkan darah. Nah, contoh yang lain yaitu kita membersihkan lingkungan kita. Membersihkan lingkungan sekitar kita sehingga lingkungan kita menjadi sehat, ya, akan menjadikan negara kita juga sehat. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melihara dan melindungi negara kita dari kerusakan alam. Nah, contoh lain sebagai pelajar, ya, maka kita wajib untuk belajar dengan rajin, karena dengan belajar dengan rajin, ya, maka kita akan bisa membanggakan orang tua kita, guru-guru kita, dan kita bisa berprestasi karena kita mau belajar. Ketika kita berprestasi, maka negara kita akan bangga dengan kita, akan memberi nama baik ya kepada negara kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, anak-anak, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan, ya, berapa makna dari kita memperingati Hari Kemerdekaan, yaitu agar kita, ya, intinya agar kita bisa meneladani hal-hal baik dari para pahlawan kemerdekaan. Demikian yang Ustazah sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustazah minta maaf, ya. Semoga bermanfaat dan Ustazah harap kalian senantiasa bersemangat, ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.